Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi secara daring lagi. Bismillah, meskipun secara daring maupun secara offline, mata kuliah ini akan memberikan banyak manfaat ketika kalian semua nanti turun di lapangan sebagai seorang guru. Tapi yang paling dekat adalah ketika kalian melaksanakan baik PPL 1 maupun PPL 2 yang kemudian nanti secara nyata ketika berhadapan langsung dengan anak didik secara langsung ketika sudah terjun di lapangan sebagai benar-benar seorang guru. Kita lanjutkan tentang landasan pendidikan yang sebelumnya kemarin Bunda sudah memberikan tugas untuk kamu meringkas tentang azas-azas kemungkinan pendidikan. Di situ kemarin sudah Bunda paparkan bahwasannya azas-azas kemungkinan pendidikan yaitu ada azas potensial, azas dinamika, kemudian ada azas individual, azas sosial, dan azas moralitas. Ini nanti kamu jelaskan. Bunda harap kamu paham sekali tentang azas-azas kemungkinan pendidikan. Kenapa manusia itu perlu untuk dididik. Tugas itu nanti Bunda harap nanti sudah terkumpul waktu disertakan pas waktu UTS berlangsung, dan kemungkinan UTS akan berlangsung secara online nanti. Mungkin soalnya secara online yang akan dibagikan oleh PAU. Oke, sekarang kita lanjut ke landasan pendidikan. Ketika kita berhadapan dengan anak didik kita, tentu ada landasan karena setiap tingkah laku kita itu ada landasan yang menyertai apa yang menjadi landasan ketika kita berbuat. Adapun landasan itu sebenarnya tumpuan, dasar atau alas, dan ketika kita menyebutkan kata-kata pendidikan, kita selalu berpikiran bahwasanya pendidikan adalah kegiatan kita, seseorang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sedangkan pendidikan itu akan mengandung dua dimensi, yaitu dimensi berpikir dan juga dimensi bertindak. Karena dalam pendidikan akan terdapat momen berpikir tentang pendidikan dan momen bertindak atau melaksanakan pendidikan. Contohnya ini sebelum melaksanakan pembelajaran, guru tentunya berpikir dalam dimensi berpikir, guru akan berpikir tentang tujuan apa yang seharusnya dicapai oleh para siswa melalui pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah seorang guru harus berpikir tentang materi apa yang akan dipelajari, kemudian metode dan alat apa yang akan digunakan dalam pembelajaran, kemudian berpikir juga tentang tolak ukur keberhasilannya. Tolak ukur keberhasilannya ini adalah alat evaluasi yang secara umum nanti adalah guru membuat rancangan mengajar. Setelah itu, berdasarkan hasil pemikiran atau rencananya, barulah guru melaksanakan pembelajaran. Nah, dari tolak ukur keberhasilan ini kemudian apa yang menjadi tolak ukurnya, kemudian dari rancangan mulai tujuan, materi, metode, alat, kemudian tolak ukur keberhasilannya, kemudian seorang guru akan bertindak. Dan ini adalah momen bertindak. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi
Jadi landasan pendidikan yang ada dimensi berpikir dan dimensi bertindak, kemudian saya dapat simpulkan bahwasannya landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Ada 4 landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan religius, kemudian landasan filosofis, ada landasan ilmiah, dan juga landasan yuridis dalam pendidikan. Landasan religius pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Jadi yang dijadikan dasar dalam praktek pendidikan. Kalau di Indonesia berarti ada agama-agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Terus kemudian yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi tolak ukur dalam praktek pendidikan. Yang selanjutnya adalah landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Tergolong di dalam landasan ilmiah pendidikan ini adalah landasan psikologis pendidikan, misalnya landasan sosiologis, landasan antropologis, landasan historis pendidikan, dan sebagainya. Dan landasan ilmiah pendidikan ini dikenal pula sebagai landasan empiris pendidikan atau landasan faktual pendidikan di Indonesia. Yang terakhir yaitu landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Sebenarnya pada misi utama dalam pokok bahasan landasan-landasan pendidikan dalam pendidikan tenaga kependidikan ini tidak bertujuan kepada pengembangan aspek keterampilan khusus mengenai pendidikan sesuai spesialisasi jurusan atau program pendidikan, melainkan ini semua tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu nanti berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh para calon pendidik. Sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan perannya sebagai pendidik di kemudian hari. Berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga pendidikan akan berfungsi memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka pendidikan yang dilaksanakan. Ini secara umum dapat dilaksanakan bahwa fungsi dari landasan pendidikan adalah memberikan dasar pijakan atau titik tolak bagi seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam rangka menjalankan praktek pendidikan yang ada di lembaga tersebut. Kita bahas satu-satu tentang yang pertama adalah landasan filosofis pendidikan. Kita bahas yang pertama adalah landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan ini adalah seperangkat asumsi pendidikan yang dideduksi dari asumsi-asumsi filsafat umum, yang di sini adalah ada metafisika, epistemologis, dan aksiologis. Kita bahas tentang metafisika. Metafisika ini adalah hakikat realitas
sebagaimana kita yakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan atau makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari metafisika ini mengatakan bahwasanya Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada. Tuhan adalah sebab pertama dari segala sebab, tetapi ia tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lainnya, dan ia juga adalah tujuan akhir dari segala yang ada. Landasan filosofis pendidikan dari metafisika ini mengatakan bahwasannya di alam semesta bukan hanya realitas fisik atau hanya realitas non-fisik yang ada, yang bersifat fisik atau non-fisik tampak dalam pluralitas fenomena alam semesta sebagai keseluruhan yang integral. Di alam semesta terdapat isi, nilai, norma, atau hukum yang ada di dalamnya. Sedangkan dalam metafisika mengatakan bahwasanya alam itu sebagai tempat atau sarana bagi manusia dalam rangka hidup dan kehidupannya. Dalam rangka melaksanakan tugas hidup untuk mencapai tujuan hidupnya. Di balik itu juga terdapat alam akhir yang abadi, di mana setelah mati manusia akan mempertanggungjawabkan dan menerima imbalan atas pelaksanaan hidup, pelaksanaan tugas kita selama hidup di dunia, dan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari uraian yang telah Bunda sampaikan tadi, akan tersirat makna bahwa adanya realitas yang bersifat absolut dan relatif, terdapat realitas yang bersifat menetap, abadi, dan berubah. Ini landasan filosofis pendidikan ini, metafisika ini, tercantum dalam pembukaan undang-undang sebenarnya sudah, bahwa hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Jadi sudah dalam landasan filosofis pendidikan, metafisika ini juga sudah ada di landasan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya di Undang-Undang Dasar 45 ini kita mengakui bahwasannya hakikat hidup bangsa Indonesia itu adalah berkat adanya rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita mengakui adanya kekuasaan yang bersifat absolut, yaitu kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasannya hakikat manusia sendiri, bahwasannya manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kesatuan dari badan dan roh yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian manusia itu dibekali berbagai potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sebagai manusia itu sudah dibekali potensi untuk kita beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita membicarakan tentang iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini berarti kita akan melakukan sesuatu yang baik, kita akan menciptakan sesuatu yang baik, kita akan merasakan sesuatu yang baik, kita akan berkarsa yang baik, dan kita akan berkarya pada sesuatu yang baik. Ini telah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya. Dalam eksistensinya ini, manusia berdimensi atau beraspek individualitas atau personalitas, juga sosialitas, kultural, moralitas, dan religius dan beragama. Ini menunjukkan bahwa aspek interaksi atau komunikasi baik vertikal maupun horizontal, juga ada aspek historis dan aspek dinamika.
Landasan filosofis pendidikan yang membahas pertama ada metafisika ini, pada intinya adalah mengakui bahwasannya kita ini adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan mengakui bahwasannya ada kekuatan yang maha besar, yaitu kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita sebagai makhluk dan semua alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu adalah landasan filosofis pendidikan. Itu yang akan kita bahas pada pendidikan-pendidikan kita di Indonesia, mulai pendidikan sangat dasar, di PAUD, di TK, kemudian di SD, di SMP, di SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, S1, S2, dan S3, kita tetap akan membahas bahwasannya ilmu-ilmu tentang kita sebagai manusia, tentang alam semesta, dan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian landasan filosofis pendidikan yang kedua yaitu tentang epistemologis, yaitu hakikat pengetahuan, bahwasannya segala pengetahuan hakikatnya adalah bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa Tuhan telah menurunkan pengetahuan baik melalui utusannya atau berupa wahyu, maupun berbagai hal yang ada di alam semesta, termasuk hukum-hukumnya. Manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui berpikir, pengalaman empiris secara langsung, penghayatan, dan intuisi dalam konteks interaksi atau komunikasi dengan segala yang ada dalam hidupnya. Sebenarnya adalah kalau kita melakukan bahwasannya apapun yang kita pelajari, kebenaran pengetahuan itu ada yang bersifat mutlak. Seperti dalam pengetahuan keagamaan atau dalam hal kita beragama, bahwasannya adalah pengetahuan yang bersifat mutlak. Tetapi ada pula pengetahuan yang bersifat relatif. Ini relatif ini misalnya adalah pengetahuan ilmiah sebagai hasil upaya manusia melalui riset. Kenapa ketika kita berbicara tentang pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang bersifat mutlak, bahwasannya sudah tidak bisa dibantah lagi bahwasannya surga dan neraka itu ada. Dan semua agama mengatakan bahwasannya setelah kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita akan hidup kekal abadi nanti di alam fana. Jadi ada suatu alam yang nantinya setelah kita hidup di dunia ini, dengan berbagai amal perbuatan kita selama di dunia, ini yang akan membekali kita untuk hidup selanjutnya. Dan ini tidak bisa terbantahkan. Apakah neraka, apakah surga itu benar-benar ada, seperti apa, ini sudah tidak bisa dibantah lagi, dan kebenarannya adalah bersifat mutlak. Bisa dikatakan bahwasanya kebenarannya adalah bersifat mutlak, ini berdasarkan pada kitab-kitab agama yang dipercaya oleh masing-masing agama kita. Jadi baik di Muslim, Al-Quran untuk bagi umat Islam, Injil bagi umat Nasrani, dan seterusnya. Beda lagi ketika kita berbicara tentang ilmu yang bersifat relatif, yaitu pengetahuan ilmiah sebagai hasil upaya manusia melalui riset. Jadi ketika kita melalui riset, nanti suatu saat ada riset-riset lain yang bisa menentang kebenarannya atau memperbaiki dari riset-riset kita yang telah kita lakukan atau riset-riset yang terdahulu. Tapi ketika kita berbicara tentang teori-teori keagamaan, kebenarannya adalah bersifat mutlak dan tidak bisa dibantah lagi, karena ini berdasarkan dengan kitab-kitab agama suci yang dianut oleh masing-masing agama. Ini satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwasanya pengetahuan agama adalah bersifat mutlak, yaitu kita harus meyakini kebenarannya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu Maha Esa. Ini adalah pengetahuan yang mutlak yang tidak bisa dikaji lagi, karena memang kebenarannya sudah diuji kebenarannya atas dasar kontradiksi atau tidaknya kebenaran, karena kebenarannya adalah kebenaran yang mutlak.
Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah tentang landasan filosofis pendidikan, yaitu aksiologi. Aksiologi ini adalah hakikat nilai atau sumber dari segala nilai adalah Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan individu. Saya bisa mengatakan bahwasannya landasan filosofis pendidikan aksiologi ini adalah hakikat nilai, bahwasannya sumber segala nilai hakikatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena manusia adalah makhluk Tuhan, kita semua adalah makhluk Tuhan, insan pribadi atau individual, sekaligus insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan individu. Nilai-nilai individual ini tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan juga kedua-duanya, baik nilai-nilai individual dan nilai-nilai sosial yang kita anut selama ini adalah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Tuhan atau nilai-nilai agama sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Jadi hakikat nilai tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang kita anut. Atas dasar filsafat atau pandangan hidupnya ini, kita menganut Pancasila. Karena bangsa Indonesia memiliki filsafat pendidikan tersendiri, antara lain sebagaimana misalnya ketika kita membahas tentang pendidikan, bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini ada di pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi tujuan pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi kemudian di sini juga ada tentang kurikulum pendidikan, dan kurikulum pendidikan adalah kurikulum yang disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga ada metode pendidikan. Metode-metode pendidikan adalah merupakan alternatif yang alternatif untuk diaplikasikan, karena memang tidak ada satu metode mengajar pun yang akan bisa kita praktekkan untuk semua orang, semua siswa. Dalam praktek pendidikan itu pemilihan metode dan aplikasi metode pendidikan itu memang antara satu siswa dengan siswa yang lain tentu akan menemui kesulitan, dan memang harus diaplikasikan, diuji cobakan, karena memang tidak ada satu metode itu yang nanti bisa cocok atau untuk semua anak didik kita. Sebenarnya peranan pendidik itu dalam landasan filosofis pendidikan itu, peranan pendidik bagi peserta didik semua sudah tersirat dalam punyanya Ki Hajar Dewantoro lewat Tutwuri Handayani, bahwasannya mengatakan bahwasannya ingarsor sulung tulodo, artinya pendidik harus memberikan atau menjadi teladan bagi peserta didiknya. Kemudian ada ing madya mangun karso, artinya pendidik harus mampu membangun karsa pada diri peserta didiknya. Dan Tutwuri Handayani artinya bahwa sepanjang tidak berbahaya, pendidik harus memberikan kebebasan atau kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri. Dan itu adalah landasan filosofis pendidikan. Mungkin sampai ini dulu pada pertemuan online kali ini tentang landasan filosofis pendidikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan bisa chat di WA kita. Tentu
pembelajaran secara online ini banyak keterbatasan, tidak seperti ketika kita bertatap muka langsung di dalam kelas. Tetapi kita harus mengambil hikmah dari ini semua, bahwasanya dengan pembelajaran sistem online seperti ini, kalian semua dapat belajar dalam kondisi dan situasi seperti apapun di rumah, baik dengan rebahan atau dengan bekerja atau membantu orang tua dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada salah katanya. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.